Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini Bang Eman kita akan bertanya dulu Bang. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili. Kang Aceh, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Elman Saragi. Ya, Kang Aceh, kita berharap bahwa demokrasi kita sehat dan semakin sehat. Tapi ada satu survei yang menggambarkan bahwa sebagian orang berpikir bahwa demokrasi kita menuju tidak sehat. Salah satu yang katanya dijadikan tonggak adalah pada saat ada mural di wilayah Banten, mungkin daerah Kang Aceh juga nih, yang kemudian menggambarkan wajah presiden walaupun tidak ada wajahnya, dan itu ditertibkan dan itu dikatakan adalah pengekangan terhadap demokrasi. Kalau Kang Aceh melihatnya seperti apa? Iya, sebetulnya kita jangan terlalu alergi ya terhadap berbagai ekspresi dari kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Kita harus memiliki keleluasaan untuk memberikan hak kepada masyarakat dengan berbagai macam ekspresi menyampaikan pendapatnya. Saya kira kalau misalnya kasus seperti mural tidak memiliki dampak terhadap misalnya ujaran kebencian ya, atau tindakan yang bisa merugikan pihak tertentu, tentu kita ya harus hormati gitu ya, karena itu bagian dari kebebasan untuk menyampaikan dan mengekspresikan pendapatnya gitu dengan berbagai bentuk. Kang Aceh, maaf pertanyaannya begini Kang, kalau Anda melihat rakyat yang Anda wakili, Anda sebagai wakil rakyat, itu sebetulnya secara umum sudah paham tidak bedanya mengkritik, beraspirasi dengan fitnah dan hoax? Karena apalagi kalau misalnya kita lihat di media sosial, karena anonim maka semua orang seakan-akan bebas berkata apa saja tanpa ada konsekuensi hukum. Dan kalau kemudian hukum menjeratnya dikatakan bahwa ini rezimnya otoriter. Bagaimana Kang Aceh? Iya, saya kira begini ya, kita juga memang harus membedakan ya, mana kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan yang kebablasan gitu, kira-kira begitu ya. Nah, saya kira dua hal ini berbeda. Nah, kalau misalnya orang menyampaikan pendapat, tentu idealnya dia menyampaikan pendapat dengan argumentasi, dengan gagasan, dengan rujukan yang jelas bahwa memang kondisi objektif yang dihadapi seperti yang dikritiknya gitu ya. Nah, namun kita pun juga harus melihat bahwa kebebasan tersebut juga kan pasti punya konsekuensi terhadap munculnya ada orang lain yang harus diperhatikan, ada orang lain yang harus dihargai gitu ya. Nah, itulah yang saya kira penting sekali. Demokrasi tentu harus juga basis rujukannya adalah soal etis gitu ya, soal etika gitu. Nah, saya kira kita memiliki sistem demokrasi. Orang boleh menyebut bahwa kita memiliki etika demokrasi kita, yaitu Pancasila gitu ya. Nah, saya kira nilai-nilai tersebut memang harusnya menjadi satu rujukan buat kita gitu ya, bahwa orang boleh mengkritik gitu ya, orang boleh menyampaikan pendapat, tetapi tentu harus ya, misalnya orang menyerang, jangan menyerang pribadi dong. Menyerangnya misalnya programnya gitu ya. Menyerangnya adalah kebijakannya. Sebab kalau yang diserang misalnya pribadinya gitu ya, misalnya fisiknya, ya itu kan menurut saya sudah tidak relevan lagi kita bicara soal demokrasi gitu ya. Tapi yang harus kita lihat adalah misalnya sejauh mana kebijakan-kebijakannya tersebut itu betul-betul kritik akan menjadi sesuatu yang konstruktif buat bangsa ini gitu. Terakhir saja, singkat saja Kang, apa yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua menyikapi survei ini? Ya, pertama tentu saya kira kualitas demokrasi harus terus-menerus kita tingkatkan ya. Dengan cara ya pemerintah saya kira harus memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk diberikan kebebasan dalam menyampaikan hak-hak dasarnya, yaitu menyampaikan pendapat. Yang kedua, ini juga penting,
nilai-nilai demokrasi pun atau democratic values ya itu harus juga tertanam di dalam masyarakat kita gitu ya, bahwa kebebasan kita itu juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Baik. Nggak bisa kebebasan kita itu ya sekehendak kita. Kita juga harus menghargai orang lain, kita harus juga menghormati orang lain, karena itu adalah bagian hal yang paling mendasar di dalam interaksi budaya demokrasi kita gitu. Baik, terima kasih Kang Aceh Hasan Satsili untuk pencerahannya pagi ini. Selamat pagi Kang Aceh. Kalimat terakhir itu Bang, kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain, tapi orang Indonesia sudah paham itu belum Bang? Nah, disitulah sebetulnya letak perbedaannya kan. Orang nggak sadar hak kita juga dibatasi juga dengan hak orang lain kan. Seharusnya. Kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi ketika hak dengan hak ini, hak kita dengan hak orang lain tidak diatur secara hukum, pasti ada gesekan kan. Nah, inilah sebetulnya dinamika demokrasi dan kebebasan itu. Baik, memastikan bahwa ini kita pahami, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, pertanyaan mengenai apakah masyarakat benar-benar sudah paham batasan antara mengkritik dengan memfitnah. Batasan menyatakan pendapat sesuai dengan aturan dan tidak, karena kelihatannya sejak era reformasi bergerak, itu masyarakat itu ingin sebebas-bebasnya. Dan ketika ada usaha untuk menertibkan kebebasan yang kebablasan, mereka mengatakan ini adalah otoriter semena-mena. Bagaimana Bang? Memang ketika suasana kebebasan itu lahir ya, muncul pasca 98 terutama ya kan. Setelah Orde Baru runtuh Orde Baru tumbang kan gitu kan. Memang masyarakat kita belum disiapkan untuk pemahaman seperti itu kan. Bahwa dalam berbangsa dan bernegara ini tetap ada rambu-rambu. Ada aturan. Ada aturan kalau secara legalnya kan, rambu-rambu kan. Jadi ada prinsip-prinsip berdemokrasi sebetulnya. Nah, itu yang belum termasyarakatkan. Belum terpahami. Belum terpahami. Tiba-tiba arus kebebasan itu tiba-tiba kayak air bah gitu kan. Dan orang euforia, waduh, ini namanya merdeka, barulah kita merdeka katanya. Kan. Apalagi kemudian ditambah ada sosial media Bang, yang orang-orang anonim siapa saja bisa berpendapat. Sehingga orang tidak senang, dia suarakan. Dia lupa ketika menyuarakan itu fitnah. Karena tidak ada datanya gitu kan. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya gitu kan. Mungkin dia berbohong. Jadi ini bohong, tapi dia suarakan. Dia viralkan lagi kan gitu, suarakan lagi. Nah, mungkin ini juga ujaran kebencian, dia tidak paham gitu kan. Nah, ini semua terjadi dan masyarakat bukan semuanya, belum semuanya memahaminya. Nah, itu yang terjadi sehingga orang itu hak kita. Dia lupa hak kita juga dibatasi dengan hak orang lain. Kebebasan kita juga dibatasi dengan kebebasan orang lain juga. Nah, kalau ini tidak diatur, nah itulah makanya terjadi gesekan, terjadi ada kerusuhan dan sebagainya. Maka itu sebetulnya negara memberi aturan. Kalau menyampaikan kritik seperti ini, kalau menyampaikan kalau ini udah fitnah. Bang, pegangan kepada untuk petugas keamanan itu apakah memang sudah clear betul? Atau memang akhirnya diharapkan kecerdasan atau kebijaksanaan dari masing-masing petugas keamanan untuk memilah-milah. Karena misalnya contoh mural itu Bang, mural Jokowi di Tangerang. Sebagian orang mengatakan itu adalah kebebasan berpendapat. Tidak perlu ditertibkan, tidak perlu diperiksa, tidak perlu ditangkap. Tapi sebagian yang lain mengatakan Jokowi kita tidak bisa lihat hanya sebagai warga negara biasa, dia adalah kepala negara juga. Sehingga untuk memperlakukan seorang kepala negara juga harus ada batasan yang jelas. Apakah petugas keamanan kita, kepolisian misalnya Bang, itu sudah paham betul sehingga bisa memilah-milah mana yang harus ditindak, mana yang tidak usah ditindak? Pada dasarnya
aparat keamanan kita ini juga sudah dibekali dengan petunjuk. Petunjuk seperti itu kan. Tetapi ini kan dinamika di lapangan itu kan bergerak cepat, selalu bergerak cepat, berubah-ubah. Terkadang juga dipengaruhi oleh suasana pada saat itu, panas terik, ada amuk massa dan sebagainya. Jadi menurut saya sih sepanjang misalnya kadang-kadang ketika ditertibkan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, katakanlah sampai menyakiti, menurut saya sih sebatas-sebatas itu tidak apa-apa, mungkin diedukasikan gitu kan. Jadi menurut saya moral itu juga kan tentu ada aturannya. Tadi Bung Leo kan mengatakan, masa sih gambar seorang presiden kita gambar seenaknya kan gitu kan. Karena memang ada aturan perundang-undangan itu, Bang. Ya, paling tidak kan etika lah. Oke. Etika kan dua harus kita pahami. Kembali, kalau orang tua kita diperlakukan seperti itu, marah nggak kita kan gitu kan? Anaknya marah pasti. Anaknya pasti marah kan. Hanya bedanya orang kan nggak mungkin juga melakukan terhadap orang tua kita kan. Baik, kita akan mencoba bertanya juga, Bang Elman, kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi, Pak. Pagi, Bung Brunat, Leo, Bung Herman. Selamat pagi, Pak Nugroho. Bagaimana, Pak? Begini. Menyehatkan demokrasi nih, Pak Nugroho. Ya, menarik ini. Demokrasi ini adalah satu kesadaran tertinggi dalam sejarah manusia. Di mana manusia sadar untuk menghormati hak masing-masing individu. Untuk bisa berekspresi, untuk bisa berkarya, untuk mencapai tujuan dan tidak ditakut-takuti. Tetapi demokrasi ini juga membawa kewajiban untuk menghargai hak orang lain juga. Ini yang penting. Nah, di dalam semua hukum agama itu ada perintah the golden rule. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian kepada orang lain. Kalau ini ditaati, demokrasi sehat. Nah, kenyataannya, euforia setelah reformasi ini, maunya manusia itu bebas seenak-enaknya. Tanpa memikirkan kepentingan orang lain, hak orang lain. Nah, ini yang salah. Nah, negara harus hadir untuk menegakkan ini. Contohnya yang paling gampang, sahabat kita Rocky Gerung boleh maki-maki orang, tetapi ketika tanahnya berampas orang dia teriak-teriak juga kan? Oke. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi kalau kamu nggak ingin dirampas ya jangan merampas. Kalau kamu nggak ingin memaki jangan memaki. Ini hukum emas. Kenyataannya manusia itu kayak apa ya? Euforia itu kayak binatang. Kalau tidak ke kanan, ke kiri, tidak mau jalan di tengah ini. Ekstrim ya Pak ya? Ini yang salah. Jadi negara harus hadir. Aparat negara tidak boleh melanggar SOP, tapi juga masyarakat tidak boleh berbuat anarkis. Baik. Terima kasih untuk pendapat Anda Pak Nugroho dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada pemirsa Metro TV di Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Elman Saragi. Selamat pagi Pak Ramadan. Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin Bangko, Pak. Merangin Bangko, ya Pak. Silakan Pak. Ya, yang saya tahu Pak Leo dan Pak Elman, masyarakat akar rumput itu terhadap demokrasi itu apatisnya makin tahun makin berkurang, Pak. Oh, kenapa Pak? Karena yang dipilih itu tidak sesuai dengan harapan. Contohnya seperti ini Pak Leo. Dana reses yang begitu besar, anggota DPR Jambi ada 7, anggota DPD ada 4. Itu yang reses menyerap aspirasi itu tidak ada 10%, Pak. Kami merasakan seperti itu. Jadi reses anggota DPR itu hanya ketemu-ketemu, ngomong-ngomong, euforia, makan-makan, dan dikasih nanti uang sakunya pulang. Aspirasi pun tidak kelihatan. Jadi aspirasinya tersumbat, maka muncullah moral di mana-mana. Maka itu mohon dana. Ya Pak, gimana Pak Leo? Pak Ramadan pernah coba menyampaikan aspirasinya tidak Pak kepada wakil Bapak di Jambi? Pernah saya sampaikan, jawabannya tidak pas Pak.
Contohnya begini Pak Leo. Contohnya begini. Ya. HGU itu di dalam undang-undang 25 tahun. Di Merangin ini orang tanam sawit itu sudah 30 tahun. Saya pertanyakan itu tidak bisa jawab, Pak. Seharusnya HGU itu yang ribuan hektar. Kita punya masyarakat miskin, kok orang kaya memelihara perusahaan, tidak memelihara orang miskin gitu loh Pak Leo. Jadi wakil rakyat pun juga harusnya menegakkan demokrasi dengan lebih baik lagi, menyerap aspirasi dan kemudian melakukan apa yang diharapkan oleh wakilnya ya. Terima kasih Pak Ramadan sudah memberikan pendapat Anda dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Menarik yang disampaikan para pemirsa Bang Elman, tapi kita harus jeda dahulu Bang, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi Pak Nugroho mengatakan sebetulnya dasarnya sederhana. Lakukanlah kepada orang lain apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Nah, tapi kan pertanyaannya Bang, ketika ada orang yang menyatakan ekspresi dan itu melanggar hukum, ketika kemudian diproses hukum, dia selalu mengatakan, loh saya tidak tahu ada aturan itu. Itu bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan menyatakan tidak tahu juga kurang bijak juga ya. Tidak benar juga. Tidak benar juga gitu. Karena sebetulnya dalam hidup bernegara ini sebetulnya kan sejak kecil kita sudah ada pendidikan dari orang tua kita kan. Nasihat ya? Nasihat. Katakanlah seperti begini. Orang tua kita dari awal, dari kecil kita udah bilang, nakku, kau kalau bertemu dengan orang lebih tua, jangan panggil namanya. Panggil abang, kakak. Ada sebutan? Ada sebutan. Kalau orang tua, bapak, ibu, tante, mama, dan sebagainya kan gitu kan. Dan kita juga sejak kecil dilarang memaki-maki orang. Sejak kecil juga kita dilarang berbohong, berdusta, apalagi memfitnah. Kita rambu-rambu itu sudah diajarkan. Semua kita ya? Semua kita menurut saya. Tidak ada orang tua yang mengatakan boleh memfitnah, nggak boleh. Jadi kalau itu dikatakan saya nggak tahu, mestinya sudah tahu bahwa memang ketika kita misalnya memfitnah orang. Nah, kalau kita difitnah, mau nggak kita? Kita menuduh orang. Kalau kita dituduh, mau nggak? Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi. Sebetulnya sebelum engkau menuduh orang, kau bayangkan dulu kalau kau tiba-tiba dituduh. Nah, inilah sebetulnya ketika orang dalam survei ini selalu berdasarkan subjektivitas. Hanya dirinya saja? Hanya dirinya. Ketika ditanya bagaimana demokrasi kita, buruk kan gitu kan. Nah, karena apa? Karena dia katakanlah seperti kemarin-kemarin merasakan dia dilarang demonstrasi. Selama PPKM ini, karena pandemi ya. Padahal dia sudah tahu. Selama PPKM ini memang diharapkan tidak ada kerumunan massa. Karena bisa menyebarkan COVID. Jadi bukan demo ya. Demonya nggak pernah dilarang. Tapi tidak boleh berkerumun karena itu sumber dari malapetaka COVID kan gitu kan. Makanya ada pembatasan kegiatan masyarakat kan gitu kan. Nah, kenapa itu dilakukan? Supaya masyarakat ini tidak terjangkit COVID. Supaya yang mau demo itu tetap sehat. Tetap sehat. Tidak meninggal. Tidak meninggal dia. Dan orang tuanya tidak kehilangan dia kan gitu. Dia pun tidak kehilangan orang tua, dia pun tidak kehilangan sanak saudara dan sebagainya. Jadi tetapi ketika dilakukan survei, orang-orang seperti ini katakan pemerintah terlalu otoriter kan gitu kan. Saya terkekang. Kita terkekang. Pokoknya segala aturan itu dianggapnya itu mempersulit dia. Dia nggak tahu aturan itu betul membatasi kita. Tetapi demi keselamatan semua kita. Kalau yang di survei ini adalah kita bisa anggap gambaran sebagian masyarakat Bang. Berarti kan pemahaman tentang aturan demokrasi itu masih belum baik. Menyerap atau memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan orang tua seperti yang Bang Elman katakan tadi juga ternyata tidak dilakukan. Nah, bagaimana memulihkan ini Bang supaya kemudian pemahaman demokrasi itu memang benar-benar benar, jangan kemudian benar hanya menurut saya saja. Pertama ya, tentu pemerintah juga harus menjadikan ini semacam katakanlah ya pertanda bahwa
masyarakat perlu diedukasi lagi kan gitu. Oke. Nah, tetapi masyarakat juga berperan penting. Masyarakat juga harus tahu bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu juga ada. Ada aturan main kan gitu kan. Jadi peran masyarakat tidak boleh hanya penonton, dia hanya tidak boleh hanya menuntut. Dia juga harus tahu. Seperti yang saya katakan tadi, dia harus tahu setiap hak nggak boleh sembarang digunakan karena bisa mengganggu hak orang lain. Setiap kebebasan nggak boleh kebablasan karena akan mengganggu orang lain. Nah, kedua juga peran partai politik. Partai politik berperan banyak. Jadi para politisi itu jangan hanya mengkritik. Pertanyaannya, apakah para politisi itu juga pernah mengedukasi masyarakat? Bahkan ekstrimnya, pernah nggak dia mengedukasi diri sendiri? Jangan-jangan dia hanya nuntut juga. Itu dia. Yang disebut juga Bang menjadi dasar kenapa kemudian ada anggapan atau persepsi masyarakat adalah karena ada beberapa oknum politisi yang terakhir kita sedang melihat proses Wakil Ketua DPR Bang Aziz Samsudin yang kemudian ternyata ketika diberi kepercayaan untuk menjalankan demokrasi mengkhianatinya. Ini mungkin juga yang membuat orang akhirnya masyarakat tidak ada gunanya nih demokrasi. Bagaimana Bang? Ya memang kita juga berharap ya, terutama para orang-orang pintar ya, orang-orang cerdas, pejabat-pejabat misalnya kan. Mereka ini mestinya harus menjadi teladan kan gitu kan. Teladan yang baik ya. Teladan yang baik gitu kan. Kalau saya lihat misalnya tiba-tiba ada orang yang sudah pernah berpangkat tinggi misalnya kan. Tiba-tiba dia suka memfitnah juga. Suka juga membuat hoax kan gitu kan. Ini kan tidak bagus. Masyarakat itu sebetulnya harus diedukasi. Masyarakat di pedesaan itu, menurut saya dia tidak terkontaminasi dengan seperti di survei-survei ini. Medsos-medsos, hoax. Dia nggak akan mau, dia apa ini? Gitu. Kalau dia terlanjur mengirimkan itu, nah disitulah ketidaktahuan dia kan gitu kan. Kalau melihat semua yang terjadi Bang, apa yang harus dilakukan kemudian oleh kita juga, mungkin kita sebagai bagian dari media, untuk membuat kita benar-benar mengerti demokrasi itu apa. Karena beberapa teman mengatakan bahaya Leo yang sedang terjadi sekarang ini, sebagian orang masih melakukan demokrasi katanya. Kegilaan demokrasi yang membuat hanya dirinya saja yang terpuaskan. Bagaimana Bang? Ya, setidaknya kan kita harapkan seperti kita dari pers kan. Kita juga jangan juga ikut memviralkan berita-berita hoax kan. Kita juga jangan ikut memviralkan berita-berita bohong, apalagi fitnah. Terkadang kan kita kan seringkali mengejar tayang kan. Atas nama viral. Banyak yang melihat. Kita tidak melihat kebenarannya, kita tayangkan juga. Karena seperti kita kan juga kan diatur ada rambu-rambu. Benar tapi patut atau tidak patut. Kan kita juga harus menimbang-nimbang. Sebuah kebenaran juga tetap kita timbang lagi, patut nggak ini? Atau tidak patut. Jadi sekali lagi, kebebasan itu memang tidak sama dengan kebebasan yang kebablasan gitu. Jadi beda sekali kebebasan dengan kebablasan. Itu kata kuncinya, kebebasan dan kebablasan sesuatu yang berbeda. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, meski tingkat kepuasan menurun, namun minat rakyat terhadap demokrasi masih kuat. Mereka hanya ingin ada perbaikan serius dalam pelaksanaan demokrasi. Kita perlu mengingatkan bahwa rakyat juga punya tanggung jawab untuk menyehatkan demokrasi dengan cara mematuhi prinsip berdemokrasi. Jangan mengatasnamakan demokrasi untuk menjadi tirani. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV